Apa Mas? Trisam. Kalau yang jadi menyimpang banyak. Mau kenalan, Pak? Tambah grogi. Terus para laki-laki juga yang punya istri, tolong jangan jadikan istrimu seorang janda. Oke, ketemu lagi di Gema Gagasan. Nah, kali ini ada tamu yang sangat spesial seperti ini. Ini bisa tergambarkan dari mukanya Mas Darno ini. Kayaknya hari ini Mas Darno pokoknya cerah. Terima kasih Mas Uce. Senang bisa bergabung di sini. Iya, kenapa nih mukanya cerah? Apa karena bintang tamunya nih? Pengaruh. Pengaruh sekali. Ya, kita hari ini kedatangan siapa Mas Darno? Monggo silahkan perkenalkan diri Mbak. Ya, nama saya Trihar. Saya sekretaris jaket. Kalau yang satunya ini siapa ini? Ya, saya Rini Geboy. Ya, saya adalah ketua Janda Kreatif Banjarnegara atau Jaket. Waduh, dari namanya aja cukup menggelitik ya. Janda kreatif. Itu apa sih? Aku pengen tahu itu janda kreatif itu apa itu janda kreatif? Janda kreatif itu single mom atau single parent atau janda itu perkumpulan. Kita itu kalau kumpul sering sharing, kita sering dalam arti kita berkeluh kesah gitu tentang permasalahan hidup, dan kita ya saling menguatkan, kita juga saling memberikan solusi yang terbaik. Oh gitu. Oh, sebenarnya sangat inspirasi ya. Iya. Oh, ada. Jadi ada ruang. Ada ruang ya. Ada ruang untuk single parent yang ada di Banjarnegara. Baik, apabila ingin, kadang kan ada janda yang malu mengakui dirinya janda atau menganggap jadi janda itu aib, atau menganggap jadi janda itu hal yang sangat memalukan atau apa. Tapi kan kenapa mesti kita malu? Kita kan nggak sendiri. Kita punya banyak ribuan ya. Iya. Kita punya ribuan janda yang ada di Banjarnegara. Yang jelas kita jadi janda kan bukan kemauan. Bukan kemauan Takdir. ya. Takdir Tuhan yang harus kita terima dengan ikhlas. Cuman memang kadang menjadi ini ya, menjadi kayak negatif, bercandaan gitu, misalnya ada kata wah konotasinya Banjarnegara negatif. ada banyak janda nih misalnya seperti itu. Udah sering ya dapat misalnya katakanlah stigma seperti itu? Sering, karena jadi janda itu kayaknya nggak ada benernya. Walaupun kita sudah kerja baik-baik pun orang melihat salah terus. Salah terus. Orang lihat memandang kita itu pokoknya negatif lah, pokoknya nggak ada benernya kayak gitu. Tapi kita sebagai anggota jaket yang menepis semua itu, nggak usah terlalu mikirin omongan orang, tapi kita buktikan dengan value kita punya pekerjaan yang baik, punya pekerjaan yang lebih baik itu daripada sebelum-sebelumnya. Kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang baik, itu kan sudah cukup baik. Mbak, awalnya dulu terbentuk komunitas itu bagaimana sih? Kalau awalnya saya dihubungi sama Pak Wahono ya. Pak Wahono. Iya. Beliau itu yang pendiri jaket itu Pak Wahono sendiri. Katanya sih selama 4 tahun mencari kandidat ketua itu. Tapi justru malah dari cowok ya, dari laki-laki ya? Iya, karena mungkin Pak Wahono pencinta janda. penikmat dan pencinta janda Mungkin lebih ke kepeduliannya Iya, ya, untuk memberdayakan itu. karena janda itu peringkat nomor 2 di Jawa Tengah setelah Purbalingga. Di Banjarnegara. Paling Paling banyak, banyak. peringkat nomor 2 Kalau setelah Kabupaten di Jawa Tengah peringkat kelima. Sekarang Di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Penyebabnya apa itu Mbak? Katanya sih faktor ekonomi, ada pil, ada will, ada karena pernikahan dini kan mungkin secara mental belum siap, secara finansial, secara mental belum siap, jadi mungkin menimbulkan ya cekcok setiap hari gitu. Ya namanya mungkin karena masih kita mindset, manners, value-nya kan mungkin belum ada, belum terbentuk dengan baik gitu. Jadi masih cetek pikirannya gitu. Tapi artinya meskipun dengan udah ada komunitas ini, artinya masih tetap terbuka dengan untuk membina rumah tangga lagi,
Apa udah tertutup? Ya Udah? tetap. Tetap ya? Nggak ada di dunia ini perempuan yang ingin jadi janda tuh nggak ada. Oh iya. Gitu. Kalaupun saya ada pilihan, saya milih punya suami yang Oh. soleh, yang tanggung jawab. Nah, Kayak Di gitu. jaket pun ada beberapa yang sudah Sudah nikah. wisuda. Oh, Istilahnya sudah kalau wisuda. kita Oh, wisuda, udah lulus iya, ya, udah lulus ya? kita wisuda ada beberapa ya sudah banyak. Berarti otomatis dia keluar dari grup Oke. jaket. Jaket. Nah. Karena nggak mungkin kita udah punya suami masih di jaket. nah ini kan menjadi kabar baik. Maksudnya bukan kabar baik untuk orang-orang yang di luar Banjarnegara bahwa Banjarnegara saat ini punya banyak janda kan. Iya. Nomor 5 terbanyak Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Sekarang setelah Purbalingga. Setelah Purbalingga. Hmm. Dengan tagline apa tadi? Janda apa tadi? Kreatif. Janda Janda kreatif. kreatif. Oh. Gitu. Janda lebih menggoda itu nggak sih? Janda lebih di depan. Lebih. Cuman kadang kita juga kesel juga dengan jok-jok yang di masyarakat Ya, yang gitu. gini. Wis sepet uliah janda. Kenapa dengan janda gitu loh? Padahal masih bisa. Iya, janda juga banyak yang Banyak yang mau. bukan. Janda juga banyak yang lebih dari bukan janda. Gitu. Karena kita kan punya pekerjaan. Oh, Kita kan iya. kreatif. Iya. Dan lebih berpengalaman lah ya. Ya pasti itu. Lebih mapan ya gitu ya. Di bidang apa? Bidang apa aja? Oh, nanyanya apa? Nanyanya. Karena saya pribadi sudah 20 tahun menjanda. Oh, 20 tahun. Dan 23. 23. 20 tahun ya. Iya. Lupa apa enggak kira-kira? Kalau Kita nanya kasih gitu trik ya. perlu dicoba apa enggak? Karena kan kita kan wanita pekerja keras, Oh, gitu. iya. Kita banyak pekerjaan gitu, bukan cuman apalagi kalau saya kan bekerja di pemerintahan, saya penyanyi, saya MC, saya moderator, Iya, saya betul. pemain film, gitu. Jadi kayaknya kalau udah capek kerja pulang tidur, bangun kita kerja. Gitu. Anak pun juga sudah kuliah, sudah besar. Tapi yang masih mikirin cowok ya. Ya masih lah, kan normal ya. Normal. Gitu ya, nggak munafik ya, tetap masih butuh. Sebenarnya butuh sandaran, gitu kan. Kita kan wanita-wanita Mas pinjemin Mas kesepian, ya. sandaran. Tetap lah, kita Iya. masih wanita-wanita normal, kita tetap ingin punya nikah lagi, tapi dengan catatan kita menikah dengan pria yang lebih baik, yang lebih soleh, gitu. Kita rela menunggu pasangan yang lama daripada saya terburu-buru menikah dengan pasangan yang salah. Betul. Kayak Jadi gitu. jangan sampai jatuh di lubang yang Yang sama. sama, kayak gitu. Iya. Kalau ini selama ini kan sudah cukup lama menjanda, sering ada laki-laki yang mendekati. Lupa. Sorry. Bikin tahu aja. Kepo ya. Kenapa belum ada yang nyantol kayak gitu loh kan sudah cukup Coba lama. kalau dibuka mungkin ada namanya. Karno juga. Banyak malah di HP banyak kan nama cowok. Ya yang suka banyak, yang melamar juga banyak. Yang iseng-iseng juga Yang iseng-iseng banyak. apalagi, Iya. gitu kan. Cuman kalau saya pribadi, saya ingin fokus mendidik anak saya dulu, membesarkan anak saya dulu, menemani anak saya menjadi anak yang soleh, dalam arti anak yang lebih beruntung nasibnya daripada orang tuanya kayak gitu. Jadi saya fokus dulu karena anak saya kan kurang lebih 1 tahun lagi kuliah selesai. Jadi saya fokus dulu gitu. Jadi kalau mau nikah nantilah gampang. Gitu. Yang penting anak nomor 1. Oh iya, memang kesempatan untuk membesarkan anak kan memang tidak terulang Iya. lagi gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dikasih pilihan, lebih tua apa lebih muda? Saya suka yang lebih tua. Lebih tua. Kalau Kenapa? Kalau aku Lebih suka Enggak. Sukanya ya, benar-benar ya. tergantung juga sih. Tergantung ya. Ada kedewasaan kan nggak dilihat dari usia kan. Iya. Pokoknya yang lebih dewasa dari saya, meskipun usianya di bawah saya tapi dewasa, apalagi yang uangnya banyak. Nah. Enggak sih, enggak Enggak juga. sampai, Enggak Pak. juga. Bukan. Ini bercanda ya. Kalau Brodong kaya raya, tapi gadun baru kaya Oh, raya. iya, iya. Tapi kan stamina masih banyak berondong itu. Stamina. Enggak lah, enggak juga. Enggak juga kata siapa. Ini menjadi Enggak juga. Yang berondong juga leta juga banyak. Oh, iya. Yang Iya, jelas mungkin ngejamin. yang Ini bisa pengalaman berondong menaungi lah ya, kayaknya. bisa mengayomi Iya, gitu ya. lebih menghargai. Menghargai. Yang mau menerima kita apa adanya. Iya, betul, betul. Karena Karena kita punya ada anak. anak gitu. Gitu. Yang susah itu kalau laki-laki gampang. Duda itu gampang. Punya anak 5, punya anak 10, wanita masih punya hati yang seluas samudra untuk mau menerima. Tapi kalau laki-laki 1001 mau menerima apa adanya. Soalnya- Seorang janda itu susah. Soalnya seperti ini, biasanya kalau
perceraian itu untuk duda akan lebih dia move on. Oh gitu ya. Kalau seorang perempuan Pasti dia tahu. janda, dia banyak sekali yang dipikirkan, masalah hati, masalah anak. Dia akan fokus, pasti akan memikirkan anak dulu. Nah ini, Iya. ini yang jadi pertanyaan itu karena seperti apa nih membesarkan anak tanpa dalam tanda kutip sosok ayah. Nah, ini mungkin kan banyak nih ya, ada kaitannya dengan tanggung jawab finansial, mungkin tanggung jawab mentalnya si anak. Ayo dong, ini kok bapak nggak ada dan segala macam. Itu mungkin bisa diceritakan seperti apa mungkin apa ya pengalaman-pengalaman membesarkan anak tanpa sosok Tanpa ayah. nafkah. Kan banyak anak ayah-ayah sebelah. Banyak ayah-ayah tetangga. Iya, ayah tetangga. Itu gimana itu Pak? Ya enggak juga sih, kalau saya pribadi kalau saya itu tidak pernah menceritakan hal-hal buruk ayahnya ataupun sisi buruk ibunya kepada anak gitu. Jadi kita ngobrol ya yang baik-baik aja agar anaknya itu nggak kena mental, anaknya itu fokus belajar gitu, anaknya itu fokus karena anak seorang janda itu kan dituntut dewasa sebelum waktunya. Kan anak saya waktu itu saya jadi janda, anak saya itu 9 bulan. Saya sudah berpisah dengan suami itu anak saya mau 9 bulan. Jadi dia sendiri mungkin udah tahu gitu kalau saya bekerja, saya titipin ke orang tua saya kan dua-duanya bekerja, saya ada pengasuh dulu, bayar pengasuh waktu itu kayak gitu. Jadi anak saya kan jadi ya udah tahu, oh ibu kerja, kalau ibu nggak kerja nanti saya nggak bisa sekolah, kalau ibu nggak kerja jadi tahu. Ya gini, sejelek-jeleknya kita sebagai orang tua atau sejahat-jahatnya kita sebagai orang tua itu jangan sampai anak kita itu tahu, dalam arti kita main cantik lah, jangan sampai anak kita tahu kejelekan-kejelekan kita atau apa kayak gitu. Tapi pernah menanyakan mungkin, mah ini kok gini, mah ini kok saya nggak punya ini, ayo dong nikah lagi dan lain-lain, pernah gitu nggak sih? Kalau saya sih, kalau ada lelaki yang mendekat itu yang ingin serius, aku pasti cerita sama anak. Kalau anak saya ACC lanjut, kalau anak saya nggak ACC, saya putus hari itu juga. Karena anak itu segalanya buat saya. Berarti karena sampai 20 tahun ini lebih, berarti belum ada ACC nih dari anak. Iya, susah. Kalau anak saya kan laki-laki ya, jadi kayak gimana ya, aku tuh kayak ngobrolnya itu kayak juga agak-agak susah kalau ngenalin juga. Mas sama ini boleh nggak usah deh, aku gini-gini ya udah. Kalau anak saya, oh enggak ya udah boleh. Anak saya kan mulutnya agak kuat. Kalau lanjut ya lanjut, tapi kan kadang ada kendala-kendala, mungkin belum jodoh jadi. Ya. Saya nikmati. Kalau Mbak Tri gimana? Ada pengalaman apa mungkin? Kalau masalah membesarkan anak secara finansial itu kan kadang hitungan manusia dengan hitungan Allah berbeda. Kalkulatornya beda. Iya, berbeda Oh, banget. iya, kalkulatornya Saya beda. dulu kan memang butik di Jakarta. Anak saya titipkan di bapak saya sama ibu saya. Di Banjar berarti. Iya, di Banjar. Makanya saya pulang 3 bulan sekali, kalau enggak sebulan, di sini berapa hari gitu. Ya, saya tidak akan melupakan jasa orang tua saat ya namanya anak ya, kadang saat rezeki ada, saat kadang nggak ada, ya saya memang minta bantuan sama orang tua saya. Makanya kalau selama ini kalau saya mengenalkan laki-laki, kalau nggak teman saya yang datang ke rumah lah, enggak mama nggak usah nikah lagi, orang papa Ica, Mbah Kakung ya gitu. Oh, gitu. Jadi mengenal sosok iya gitu. Mbahnya yang menjadi ayah ya. Jadi pengganti, sosok pengganti. Enggak, memang dari kecil soalnya kan berapa bulan lahiran suami saya disayang sama Allah. Sudah di Balikpapan. Iya. Di Balikpapan. Iya. Nah, mungkin kaitannya mungkin Ngerti Balikpapan? Tahu Kalimantan. Oh, Kalimantan. Oh iya, meninggal. Tinggal. Jangan bingung ngomong. Enggak, soalnya tadi saya habis ngobrol tentang Kalimantan. Kalimantan sama Oh, Ringga iya, Kalimantan iya. kayak gitu, jadi balik Kan harus jelas. Iya. Karena mungkin Mas Darlo ini lagi agak-agak hilang konsentrasi karena dekat dengan gender. Oh iya. Oke ya. Jadi gelap beban ya. Gelap beban guys. Oke. Tapi kadang-kadang gini ya, anak-anak itu anak sama sekarang itu ya, kadang-kadang sedikit mental health, mohon maaf karena berbau misalnya. Betul. Nah, itu makanya pengen tahu cara menguatkan anak itu seperti apa. Maksudnya kadang-kadang anak di sekolah akhirnya jadi seperti ini karena alasannya broken home gitu. Nah, cara menguatkan bahwa
bahwa anak harus seperti ini, nggak boleh kayak gini, kondisinya seperti ini, tapi gimana itu cara menjelaskannya? Gini, aduh kalau ngomongin anak itu melo ya, sedih jadi. Alhamdulillah wa syukurillah, ini masya Allah tabarakallah, anak saya itu dari kecil ya, alhamdulillah sudah anak yang pinter, anak berprestasi, kuliah saja dapat beasiswa prestasi, alhamdulillah kuliahnya sangat meringankan beban orang tuanya, kayak gitu. Jadi kalau anak saya itu memang tipikal anak penurut, anaknya diem tapi dia penurut. Tapi dari kecil itu memang udah aku ajarkan untuk kalau dia tuh minta sesuatu itu nggak akan aku kasih langsung, tapi harus ada effort ya. Harus ada harus ada take and give-nya lah gitu. Ya udah kamu harus pinter dulu, kamu harus ngaji, harus ini dulu gitu. Jadi selalu dia itu kan membuktikan loh, oh saya pengen itu berarti saya harus pinter ngajinya, saya harus pinter sekolahnya, gitu, saya nggak boleh nakal. Jadi memang dari kecil alhamdulillah ya memang berprestasi, dari MTQ, dari apa aja dia memang pintar semuanya, alhamdulillah, multi talent. Artinya mungkin dari sisi ibu ini, dua ibu ini juga bisa kadang-kadang jadi ibu, kadang-kadang jadi bapak gitu ya. Akhirnya mau nggak mau bisa menjadi dua sosok itu ya. Iya, kita menjadi tulang punggung dan tulang rusuk. Iya. Kalau tulang rusuk yang menjadi tulang punggung. Oh iya, benar. Kayak gitu. Asal nggak jadi tulang lunak. Tulang lunak ya. Tulang lunak melambai. Bisa multi talent ya. Iya, alhamdulillah. Harus seperti itu. Harus gitu. Jadi namanya kita sebagai single parent kan memang kita harus pinter cari duitnya, gitu, pinter cari rezekinya, pinter mengambil peluang juga kayak gitu kan. Ya namanya single parent kan memang dituntut untuk mandiri, dituntut untuk jadi orang tua yang patut untuk dicontoh untuk anak-anak kayak gitu. Jadi saya juga selalu memberikan yang terbaik untuk anak gitu. Kalaupun saya salah, saya juga minta maaf. Kalaupun saya ada kekurangan, kalaupun saya ada apa, saya selalu minta maaf sama anak. Kayak gitu. Nah, ini nih kalau kadang-kadang kalau keresahan para mahasiswa misalnya atau yang udah lulus, udah saatnya nikah tapi belum usia 28 mungkin itu, kalau lebaran takut nanti tanya nikahnya kapan. Nah, itu berlaku nggak sih saat lebaran bagi teman-teman? Ya berlaku. Oh, berlaku juga. Ditanya juga. Sudah kebal kayaknya sudah iya, sudah hal biasa, jadi sudah kita jandain lagi. Kalau yang nanya ibu-ibu, suaminya boleh nggak nikah sama saya? Iya. Kalau bapak-bapak yang nanya mau nggak nikah sama saya, udah kesel ya udah. Jawabannya gitu aja, sudah kebal. Iya. Oh, berarti sama aja ya berarti ya. Tapi pertanyaan itu lebih sepele, lebih ringan. Daripada kalau ada yang gini, biasanya nih ibu-ibu nih yang kalau yang pada punya suami kaya raya itu melihat kita tuh kan kayak memandang sebelah mata, ketakutan. Ih bangga banget sih kok jadi ketua janda, bangga banget kayak gitu. Selalu bilang gitu, janda bangga teman gitu. Terus aku jawab, lah kenapa nggak banggalah gitu kan. Apapun yang terjadi kita harus bahagia, kita harus bangga gitu. Dia itu nggak tahu, dia itu kan seorang istri kan, cepat atau lambat dia itu berpotensi untuk menjadi janda padahal. Betul. Iya kan, kalau suaminya nggak diambil Tuhan kan diambil orang, gitu. Dia nggak kerja lagi, dia lebih montang-manting lagi kalau jadi janda. Dia nggak bisa berdiri di atas kakinya sendiri kayak gitu loh. Jadi kadang memang kami semua janda-janda yang di janda tuh banyak diremehkan orang, gitu. Tapi yang kemarin ngeremehin aku sekarang pada jadi janda. Gabung nggak? Gabung. Terus gimana dong? Baru merasakan. Iya, baru merasakan. Makanya jangan ngolok-ngolok, pasti nemplok. Iya, benar. Karena memang potensi itu pasti ada. Iya, Cepat atau terus ya. lambat, iya gitu. Kadang nggak sadar aja gitu. Iya, benar. Kadang kayak kegiatan kita kan banyak di lapangan ya. Kita keluar rumah, orang nyinyir di belakangnya. Kerja apa, iya, dikira open BO, dikira gitu. Apalagi kalau pulangnya malam. Malam iya. Kalau kita kan, kalau saya kan penyanyi dangdut ya waktu itu, atau MC itu kan nggak selalu pagi acaranya. Malah seringnya malam mungkin ya. Selesai jam 12 malam, jam 1 malam gitu, kita baru sampai rumah, kita pulang gitu. Kalau orang lain gitu, pikirannya kan udah nggak benar gitu loh. Dikira saya mungkin apa atau apa gitu. Padahal di sini kita kerja gitu.
kita mencari kerja dengan cara kita sendiri. Ini memang terobosan yang bagus banget ya, karena dengan adanya komunitas ini itu kan artinya mewadahi. Jadi mungkin ada janda yang dia terpuruk, dia belum siap mental, dengan bergabung dengan ini kan mungkin ada penguatan mental bahwa dia tidak sendiri. Jadi gitu. woman support woman. Woman support woman. Jadi sering japri ke saya sih kalau di share di grup mungkin agak mungkin agak privacy ya. Jadi sering yang japri yang minta pekerjaan atau apa ya saya carikan. Gitu kalau saya lihat dari kualitas dan kuantitasnya dia aja. Lah Mbak jenengan bisa apa Mbak? Saya mau nggak punya ijazah ya saya carikan di toko. Saya kan di pasar juga. Kalau ada yang pengen jadi rewang pasar carikan. Terus kayak di laundry, terus kayak pintar salon saya hubungkan dengan komunitas paguyuban salon gitu. Kalau butuh ini nanti kan diajari kayak gitu. Jadi semacam apa ya, dengan masuk ke dalam jaket itu punya jaringan ya, Iya, yang punya tanya apa jaringan. nanti Iya. bisa tersalurkan. Saling gitu membantu. Ya. Saling menguatkan, membantu. saling support iya. Saling Dalam support. arti kan nggak semua janda punya pekerjaan Iya, betul. gitu. Kalau kadang baru cerai bingung gitu dia nggak kerja Cuman- apa kayak gitu. Cuman kan. permasalahan yang banyak yang gabung di kita kan baru sekian persen dari janda yang ada di Banjarnegara. Karena mereka itu yang disampaikan sama Bunda Rini Malu. tadi, malu dia mengakui dirinya Tapi Kalau iya. saat ini banyak anggotanya yang nggak berapa? ikut grup tapi japri Berapa banyak. ratus itu Berapa ya, ratus. cuman ya 800. ternyata sampai 100 lebih. Biar lebih, sebenarnya malah ribuan. ribuan sebenarnya. Cuman ya itu malu. Mereka itu malu untuk mengakui bahwa dirinya jadi janda kayak gitu. Padahal di komunitas ini sangat support ketika nanti lu wisuda itu ya. Sudah, support. Kita datengin rame-rame gitu. gitu. Harusnya nggak perlu malu Nggak perlu juga, malu. karena ini suatu proses kehidupan Iya, ya. iya. melewati fase Bukan ini, kemauan gitu. kita. Bukan Ini kan kemauan. Iya. Tuhan. Sekarang kalau kita bertahan jadi suami istri tapi Nggak dengan bahagia. ini yang nggak bahagia, Ngapain? gitu. Ada juga yang mungkin karena suaminya dipanggil oleh Tuhan, Ada. gitu kan ada yang Contohnya seperti itu. saya. Ya, balik papa di mana? Balik apa nih? Nama Jadi kota balik seperti papa. itu. Papa. Dan Sukabumi. Ada juga yang nggak nikah karena trauma, seperti Trauma. saya juga ada kayak gitu kan. Jadi dengan adanya ini kan istilahnya itu woman support woman. woman support. Ada wadah woman on top mungkin ya. Boleh. Iya. Ya. Woman on top, perempuan di atas. Contoh. Bukan button ya. Kalau sejauh ini apa mungkin dari teman-teman di Jaket Janda Kreatif ini kegiatan-kegiatan apa biasanya kalau Sebenarnya sih kita punya mimpi untuk buka usaha ya Bun, Terus untuk buka ini, laundry sebenarnya. Tapi terus kita ada- kekurangan anggaran. Sebenarnya kita mau mencari sponsor. Karena banyak sekali janda-janda yang masih punya anak kecil yang nggak bisa ditinggal kerja. Ya itu, gitu. masalahnya karena agenda kita sih banyak banget pelatihan-pelatihan. Kayak Cuman pelatihan. kesibukan mereka kan kebanyakan janda itu udah punya Kerja, anak. heeh. Jadinya kan repot udah iya. Anaknya masih Mm-mm. kecil kayak gitu Masih ya. kayak di bawah under 1 tahun, 2 tahun gitu, makanya kan Bu saya butuh uang, butuh kerjaan, tapi yang bisa bawa anak gimana ya gitu. Kecuali kalau kita kan anak-anak udah dewasa, kayak anak saya udah lulus RSPAD, Udah gede udah lah ya. ada Ada enak. perawat di RSPAD, resign karena menikah. Saya udah punya cucu 2. Ini nenek-nenek kan. Makanya Nelly jadi. Nenek cantik. makanya kalau nikah juga kan mikir, saya udah punya cucu, punya anak, ya harus Oh, menerima enggak. satu paket. Kadang menerima saya belum tentu menerima Menerima cucu. cucu. tapi kan sekali menikah langsung dapat itu enak. Nah itu bonusnya banyak. Bonusnya banyak. Ya dapat beli satu dapat Dapat 5. Iya, begitulah lika-liku jadi seorang janda. Gitu. Mungkin sejauh ini mungkin sudah ada yang ini apa ya kerjasama atau apa kaitannya dengan niat buka usaha dan lain-lain gitu. Kalau kerjasama itu sebenarnya banyak ya. Gitu. Banyak Cuma maksudnya. kalau gini kan kayak banyak kayak pembuatan kayak karika atau apa kayak gitu Betul. pernah. Walaupun nih kita nggak langsung memproduksi karika tersebut kan kita bisa menjual atau mendistribusikan. Kita nggak secara langsung membuat gitu, kita kan bisa menjual atau mendistribusikan secara online atau offline gitu. Saya ya kami ajari seperti itu gitu. Meskipun produk orang lain tapi menjual kan. Terus ya usaha apa kita larisi, jangan beli di tempat lain dulu, larisi yang ada di tempat jaket kayak beli Itu kan- baju, beli apa aja, sembako ya, Hmm. apapun kita larisi teman Yang punya usaha. kayak gitu.
Jadi suatu potensi yang besar sebetulnya Iya, ya. sebenarnya. Manfaatnya banyak banget sebenarnya Manfaatnya ya. banyak sebenarnya. Selalu maksudnya yang seperti ini, ketika ada wadah yang benar-benar ini akhirnya jadi itu Jadi ketemu solusi iya. gitu. Dan ada juga nih, ada juga mohon maaf, anggota jaket yang pekerjaannya mohon maaf kayak open BO, menjadi LC kayak gitu. Kadang japri aku pun aku minta tamu, mohon maaf aku kan bukan mucikari ya. Kadang aku jelasin pun aku Awalnya malah Jadi Iya. bisa lewat ini bisa. ya nggak bisa dong. Bisa. Jadi aku ya mohon maaf saya bukan mucikari, nggak bisa nyarikan tamu gitu pun gitu. Aku tuh kebutuhannya banyak. Aku nyicil mobil, nyicil motor, ya kan hedon lah. Kayak gitu. Saya butuh uang banyak gitu lah. Kalau aku selalu ngomong, Mbak, jangan kerja jadi open BO gitu. Kalau kerja yang lain gimana, mau nggak jenengan gini-gini? Nggak bisa pun, kalau kerja di itu gajinya berapa, 1 jutaan mana cukup kayak gini ya kayak dia ngeluh gitu. Saya masih kurang uang, saya nyicil mobil belum nutup, beli ini kayak gitu. Terus kan bingung nih, saya sarankan bekerja ini agak susah susah kerja yang kerja dari di toko atau karyawan toko atau apa, dia nggak mau, mintanya malah tamu terus, kan saya bingung. Jadi ya saya terpaksa memberikan solusi walaupun ini kurang baik ya. Jadi gini aja, daripada kamu open BO kayak gitu kan, kamu nggak tahu tamu kamu itu bersih atau enggak gitu kan. Dalam arti nama baik juga harus dijaga kayak gitu. Kasihan anak, kasihan orang tua yang di rumah. Kenapa kamu nggak jadi istri simpenan aja? Cari tamu kamu yang paling kaya, minta dinikahin. Oh iya benar. Karena saya bingung solusinya. Mending jadi istri simpenan daripada kamu. Ya siapa tahu teman-teman PWI. Oh iya. Ada itu mungkin. Akhirnya gimana? Nikah sama itu juga. Ibadah loh, nolong janda ibadah loh. Coba deh jadi istri simpanan saja, malah kamu diurusin satu laki-laki kan, kamu dikasih rumah, dibeliin mobil, dijecilin, di apa kayak gitu, malah kamu aman kayak gitu. Sebenarnya aman nggak aman juga Ya, sih, aman, cuman kan maksudnya itu pilihan Nggak ada pilihan. Secara kesehatan Iya. itu lebih aman. Secara kesehatan, Nggak gonta-ganti sih ya. Iya. gonta-ganti pasangan dan nama baik. Gitu, nama baik kan nggak bisa dihapus satu waktu. Walaupun nih kamu sudah insaf, kamu sudah hijrah, kamu sudah tobat, tapi nama itu akan melekat sampai kapanpun. Iya, Gitu. Makanya aku sangat menyayangkan sekali gitu. Makanya ya udah, nggak usah munafik gitu. Wes cari laki-laki yang mau nikahin kamu aja. Yang dicari kan pekerjaan susah, Yang mau. tapi setiap hari minta tamu terus kan saya pusing. Iya kan, karena Mbak Rini kan kenalannya Banyak ini. Ya, soalnya pejabat-pejabat kebanyakan ada yang mau, alah kan aku bukan mucikari ya gitu. Iya, Justru kebanyakan untuk ini Mas, dibentuknya jaket untuk menampik isu negatif yang Iya. seperti itu. Kalau melayani malah justru tambah negatif. Menjual kan nggak mungkin kayak gitu aja. soalnya banyak juga janda yang memang dia lulusan SD, SMP, Salah. iya, Kualitas SDM terus mungkin nggak ya. punya skill, ya adanya cuma seperti itu. Gitu kan susah. Terus kebutuhan bukan Iya. matre, tapi memang kebutuhan rumah tangga kan memang ngurusin anak, Iya, apa benar. segala macam Realistis gitu. lah Jadi ya. mungkin mereka akan mengambil jalan pintas yang uangnya lebih cepat gitu. Apalagi yang gaya hidupnya Hedon. hedon. Makanya itulah sebenarnya dari kita tuh pingin kita sosialisasi dan kita kerjasama sama dinas, pokoknya instansi yang memang terkait ya. iya, karena janda-janda sekarang dari tahun 21 sampai 17 sampai 21, 5 tahun yang lalu itu kan jumlah jandanya aja 12.297 di Banjarnegara. Itu ya ada beberapa yang memang rujuk, ada yang rujuk. Itu yang ketok palu, belum yang janda karena meninggal gitu. Tapi alhamdulillah sih meskipun baru 10,18%, yang sekarang tahun 2023 itu turun 10,18% dari tahun 22 kan 3.385, turun 315. Dan 2023 3.070 pasangan ya. Iya, jadi turun 15. Jadi kita pegang datanya. Itu data yang bercerai. Kalau Iya. yang meninggal meninggal kan tidak ada DPA. Iya. Ini kan pengadilan agama. Ini yang ketok palu. Iya. Kalau yang gabung di komunitas janda kreatif ini
ada yang usia berapa? Mungkin paling muda sampai yang paling Ada usia 17 tahun sampai 60 tahun. ada ya, Mang? 60 emang ada? 60 ada. Yang Mami Yang baru bergabung. yang Enggak, itu sebenarnya janda lama, cuma Janda daripada lama. di rumah nggak ini kan memang kita tidak melihat usia, jadi maunya yang janda aja gitu. aja. 17 tahun udah ada yang jalan. Banyak. Itu biasanya pernikahan dini. pernikahan dini. Nah itu Iya. usia-usia itu yang agak labil, jadi agak susah diatur. Kadang Nah, itu kehamilan yang belum diinginkan, tapi mau nggak mau kan memang harus dinikahkan Itu gitu. justru yang rentan bercerai. Iya, malah ya. rentan bercerai itu. memang Mental susah- belum susah kuat. juga. Keluar, ya. Keuangan juga Keuangan belum belum mapan. mapan. Masih ini sama orang tua kayak gitu. Terus kayak mindsetnya juga masih belum Mm-mm. terbentuk lah, maksudnya masih ya susah diatur, lagi susah-susahnya malah itu. Janda labil kalau saya bilang, kayak agak susah diarahkan. Masih masa puber juga sih ya. Iya, gitu masih ngeluh, tapi dicarikan solusi yang terbaik itu agak angel. Kurang mau menerima. Belum biasa bekerja keras mungkin. Iya, dia tuh mau yang nggak kerja tapi duitnya banyak, yang mana ada ya? Kalau ada sih aku juga mau yang nggak kerja Iya. tapi duitnya banyak ya gitu. Padahal Sini menjadi orang tua single itu diantaranya harus bisa bekerja keras, kerja gitu ya. apa aja mas. Mm-mm. Kalau aku kan juga kayak pintar-pintar mengambil peluang, nggak ada jobnya ini saya ambil MC nggak ada, sambil moderator. Kalau main film kan saya dikontrak sama Pemda ya, memang itu Iya, Sinebara iya. di Kominfo. Iya, saya Kayak sempat lihat itu di itunya. itu 1 tahun kayaknya 3 episode itu aku udah dikontrak. Jadi memang ya usaha juga, jualan atau apa, ya apa aja kan memang Apapun yang penting halal lah ya. dilakukan, yang penting halal, yang penting dapat duit. Saking sibuknya jadi nggak kepikiran. Nanti. Saking sibuknya cari rezeki sampai lupa cari suami. Atau calon suami yang di sana berat takut. Duh, sibuk banget nggak berani. Mendekati Iya. mungkin lah ini ada waktu untuk suaminya Ya kapan enggak, mungkin nanti kalau gitu. sudah punya suami ya kita atur Ada yang waktu. menafkahi sih ya. Jadi nomor 1 tetap keluarga. Ya. Jadi ngomong masih jadi janda ya kita Nikmati. nikmati Iya. aja, kita syukuri aja, kita jalani aja. Ada peluang-peluang kita. Suatu ketika ada lelaki yang serius ingin menikah, mereka kan menafkahi, jadi panjenengan Iya. tidak mungkin cari Agak nafkahnya. mengurangi. Tapi ya tetap kita tetap cari berani ya. nafkah. Iya, Ya, karena tetap memang berani. berapa Mungkin- puluh mungkin- tahun kan kita memang biasa mandiri. Ya Iya. gini, kita itu mencari suami yang support kita, yang ngerti kita loh. Oh kayak Satu paket lah. Sesuai keadaan Satu ya. paket. dalam arti dia itu memang kerja. Ya memang saya juga harus mencari suami yang bekerja keras juga. Jadi kita sama-sama pagi sama-sama kerja, pulang kita ketemu. Pagi kita sama-sama kerja sampai rumah kita ketemu kayak gitu. Kalau cuman aku seandainya orang yang malas kerja mau nikahin aku ya nggak bisa. Harus yang lebih keras kerjanya kalau mau nikahin. Karena laki-laki itu menjadi teladan gitu Iya, ya. karena harga diri laki-laki adalah bekerja. Oh, betul. Gitu. Kerja apa aja, Iya. yang penting Bukan hasilnya ya, menghasilkan. bukan yang penting kerjanya itu ya. Yang penting kerja, itu dapat hasil ya. Dalam arti ya bisa menafkahi atau membantu. Karena itu kewajiban. keluarga, iya. Kalau mungkin berkaitan dengan apa ya tadi stigma mungkin janda atau mungkin apa, pernah nggak dapat curhatan-curhatan yang benar-benar artinya gini, bahwa kita sebagai masyarakat umum ya harusnya memang tidak boleh memandang sebelah mata seperti itu. Nah ini untuk pembelajaran bareng-bareng, mungkin ada nggak ya mungkin yang sejauh ini masih ada persepsi yang salah kaprah kaitannya dengan janda, akhirnya ada perlakuan yang kurang mengenakan, mungkin barangkali teman-teman di sini nggak ngalamin atau mungkin dapat curhatan dari teman-teman yang lain? Kalau saya ya sering ngalamin gitu. Emang Sering ngalamin ya, kadang dikiranya janda itu gampang dicowel-cowel. Itu. gitu. Sekali iya, kadang kita mau ngomong kasar nggak sopan karena dia lebih tua gitu. Oh, Banyak sampai ke ini ya, maksudnya sampai ke pelecehan kalau sekarang gitu iya. Barangkali mungkin jadi bahan rupik, gibah Iya. saat mungkin kan kalau di kampung ada orang beli sayur, oh kayak itu janda, Iya, gitu mungkin itu seperti Tuh, itu janda lewat ya gitu. Oh. Iya. Itu masih itu tadi. Banyak. Kenapa sih? Maksudnya kenapa? Harusnya mindset mereka itu yang harus dibenahi gitu loh. Iya. Janda nggak sesuai sama pikiran mereka. kan tidak Kadang jelek banget. melakukan kesalahan, Iya. kriminal dan sebagainya Enggak. ya. Lagian juga belum tentu yang ngolok-ngolok kita itu kuat jadi janda. Bisa sekuat kita juga
belum tentu kan kayak gitu. Dia punya hati yang legowo, kita diolok-olok ke sana kemari kan, kita dicaci maki, dihina, Iya. itu udah jadi makanan kita. Tapi selagi saya bisa kerja, selagi saya tidak mengganggu rumah tangganya dia, gitu, selagi saya tidak mengenal dia yang apa, saya Kadang kita nggak mengganggu ke rumah tangga mereka, tapi suaminya mereka yang mengganggu kita. saya nggak ganggu suami Anda, Iya, suami ada yang ganggu kita, iya. Memang menggoda. Gitu. Kadang salah persepsi gitu, kadang kurang introspeksi diri Iya. juga gitu. Karena kan ya karena apa-apa janda itu salah, Mas. Salah kita bener pun salah ada di mata orang. Bahkan persepsi Duda nggak seperti itu ya? Iya. Enggak. Duda kayak nggak disalahin ya? Tidak Enggak. salah. Nggak jadi Laki-laki bahan itu gunjingan. nggak pernah salah. Janda yang salah. Kalau Duda nggak pernah jadi bahan gunjingan. Enggak. Enggak, jadi jok-jok saat pembicaraan Enggak, teman enggak, juga ya. enggak. Saya juga heran. Ada Duda. Iya, enggak. Tapi kalau janda, masya Allah, luar biasa. Tapi kita sudah kebal dan nikmatin aja lah, sudah nikmatin. aja. Mungkin perlu apa namanya, hal positif ini perlu dikeluarkan. Mental ya, mental perlu dikeluarkan sama yang bermental baja. yang janda-janda baru ini kan masih shock mungkin ya. Iya. Masih shock. Karena saya juga pingin ini, karena janda di Banjarnegara kan itu sudah bukan hanya tanggung jawab pengadilan agama saja, tapi sebenarnya dari pemerintah daerah juga harus memikirkan, karena itu udah ratusan dan setiap Ribuan setiap tahun ya. iya bukan ratusan tapi udah ribuan Nah, gitu. ini gimana mungkin dari persepsi dari Zakir ini, komunitas ini, apa nih yang perlu dilakukan sama pemerintah terkait dengan untuk kaitannya dengan banyaknya janda-janda ini? Memberdayakan ini. Jadi kita tuh pengen didampingi dari dinas-dinas pendidikan. Jadi kita sosialisasi di SMP untuk mencegah pernikahan dini, untuk berpacaran yang sehat, kayak gitu. Kalau saya kan juga ada pengalaman pribadi, jadi bisa ambil pengalaman pribadi saya. Yang baik silahkan diambil, yang nggak baik silahkan ditinggal, kayak gitu. Jadi kita itu kayak pengen itu sosialisasi aja di SMP, yang anak-anak kelas 3 yang udah buber, Yang sudah balik gitu lah. yang SMA, gitu Bagus, loh. sebenarnya ini bagus supaya pencegahan ya. Iya. Tapi selama ini dari instansi mana kayaknya kan belum Belum ini ya. Kalau Kalau saya saya- sudah Hmm. kemarin udah jadi pembicara P5 di HKTI 1. Oh, HKTI. Jadi untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2 yang lagi susah-susahnya diatur, jadi saya menjadi narasumber atau pembicara di situ. Tapi Jadi, kan saya bikin PowerPoint, saya ada yang mengarah di situ. Jadi saya jelaskan di situ dan mereka nangis, memperbaiki hubungan dia dengan keluarga, memperbaiki hubungan dia dengan teman-teman atau lingkungan yang ada di sekolah. tapi menurut saya juga itu pernikahan dini itu dipicu sama kecanggihan teknologi juga. Oh, sekarang ya. Bukan itu kan sekarang banyak ya. iya. Iya. Makanya Gadget banyak ya. perkosaan-perkosaan, banyak kehamilan di luar nikah. Masih usia 9 tahun juga ada loh, itu kan Iya. miris banget. Udah nonton yang Iya, yang memang iya. Kadang Iya, kenapa yang alasannya kalau ditanya, udah Ah. ditangkap, ditanya alasannya habis nonton Habis porno nonton di porno. HP gitu. Iya. Orang sekarang kan katanya kalau dulu anak di kamar aman. Kalau sekarang anak di kamar Bahaya. bisa video call. Nah, Iya. itu. Yang lain-lain. Judi online. Judi Iya, online. Iya, itu yang lebih ngeri Setiap sekali. hari game online. Game online, Besar judi judi online, tua pinjaman online. Nah, iya. Pin. Apanya apa-apa sekarang online. Online. Iya. Nah, tapi itu kaitannya pencegahan nih. Lalu kaitannya yang sudah Terjadi. Mungkin, pemerintah namanya Pemda ini sudah turun tangan untuk seperti apa? Kalau Pelatihan yang atau sudah ya sudah yang terjadi untuk janda, saya pikir untuk dinas-dinas itu membantu untuk kayak pelatihan, terus UMKM. memberi modal gitu. Karena di kita juga banyak yang sebenarnya sudah punya usaha, permasalahannya di pemasarannya. Pemasaran. Iya. Gitu. Jadi Nggak ngerti, kayak banyak kurang yang udah disupport. masuk di UMKM, dia punya usaha di rumah, tapi produk-produknya Terkendala pemasaran. Iya, pemasaran. Pemasarannya gitu agak-agak susah. Dan nanti kan kaitannya sama Mbak Terus beridakom ya. Nah, iya. Mungkin difasilitasi untuk pelatihan jualan online itu kan Iya. bisa. Iya, Ya, yang tapi dibutuhkan. kadang itu ya, kalau untuk kumpulin janda-janda itu kita agak susah karena mereka itu kerja. Jadi kalau saya terlalu menekan harus kumpul kan nggak mungkin. Kecuali kalau saya banyak uang, ayo kamu jatah ini nggak usah kerja gitu. Mungkin mereka mau gitu. Kadang kalau disuruh kumpul itu agak susah
untuk kumpul semua itu agak susah karena memang pekerjaan Tapi yang memang agak jadi kendala. kalau yang sudah begitu sih relatif oke lah, aman lah Hmm. kayak Iya, gitu. kalau saya kan kerjanya di kota, terus kayak nyanyi MC kan ada jeda waktunya Iya. kan, jadi kan masih bisa. Ya wes jam segini. Sampingan kan. Karena saya ada acara ini jam segini aja kumpulnya gitu. Hmm. Tapi kalau yang lain kayak punya anak kecil atau apa kan itu yang jadi kendala untuk susah. Makanya rata-rata japri, WhatsApp langsung ke saya atau telepon gitu, curhat permasalahannya apa gitu. Jadi bagaimanapun walaupun saya hidup sendiri banyak masalah, tapi saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah janda-janda yang ada di Banjar kayak gitu. Ya memberikan solusi semampu saya. Iya. Kayak pegadaian ya. Iya. Memberikan solusi yang terbaik gitu Terbaik, ya. ya, benar. Kaitannya lagi mungkin apa selain mungkin pelatihan untuk ini teman-teman janda yang masih bingung kalau yang udah bekerja itu kan udah ini ada penghasilan. Mungkin kan yang mungkin kayak baru 17 tahun atau baru 20 tahun Iya, belum jadi kerja itu sebenarnya itu kita juga butuh psikiater gitu loh, kayak Psikiater, psikolog ya. yang free, yang gratis untuk janda-janda yang kena mental. Ya, Mungkin ya itu mengalami makanya kekerasan ya itu mungkin kita ya. butuh kerjasama sama instansi Psikolog, yang memang dinas instansi yang memang kesehatan. untuk mengadakan seperti itu. Jadi Karena mental dikumpulin. banyak Ya, usia-usia karena yang mental di bawah umur itu kan setelah jadi janda dia akan Terombang-ambing iya, ya, tidak ada ya. Gitu, jadi ambil kayak keputusan masih labil Mm-mm. gitu kadang. ya memang berbeda sama janda yang memang dia sudah Secara punya usia power sudah ya, matang ya. udah Sudah ini. super power, Yang kita jadi kan masalah kan memang yang banting. tidak punya kerjaan, dia punya anak, Itu keluarga yang dari agak- keluarga agak- yang kurang di mampu bawah, mungkin ya. iya di bawah garis kemiskinan Iya. gitu. gitu, apalagi kalau janda baru yang ditinggalin suaminya kaya raya tapi ditinggal nikah lagi, ya diceraiin, dibuang begitu saja. Nah itu yang udah kayaknya gelap mata banget dari jandanya, jadi diarahkan itu memang kayak agak susah. Biasa hidup enak kan, Biasa hidup enak. bisa dapat duit dari suami, tiba-tiba suaminya menghamili perempuan lain, dia dicerai, anaknya 3 kecil-kecil, coba bayangin, Hmm. ditinggal begitu aja, rumah dijual semua sama suami, jadi memang dia benar-benar nggak punya apa-apa kan, itu terpuruk banget gitu. Jadi memang kita butuh psikolog yang free dalam Karena bentuk justru membantu. mereka Karena membutuhkan butuh teman ngobrol, kayak gitu butuh dan support. nggak punya uang Nggak untuk punya itu ya uang kan. untuk bayar, Iya. gitu loh. padahal dari sisi mental kan perlu banget. Perlu Justru yang pendampingan mental dari ya. dalam Benar. itu yang butuh ekstra perhatian ekstra sebenarnya. Ya mungkin salah satu tujuan dari komunitas ini kan mungkin untuk merangkul mereka itu ya yang mungkin lagi masih mentalnya di bawah itu. Kalau enggak kayak undang untuk kajian-kajian atau pengajian kayak itu, dalam arti memberikan siraman rohani gitu, agar gini mungkin kita belum menjadi wanita yang baik, belum jadi wanita yang benar, kita masih berlumur dosa. Kalau kita ada kajian kan jangan ninggalin sholat. Iya, yang jelas dengan terbentuknya jaket ini kita punya wadah untuk para janda-janda yang ada di Banjarnegara. Jangan malu menjadi janda. Karena kita kan memang mereka tidak sendiri, karena memang ada kita, ada beberapa ribu teman-teman janda yang Dan memang kemauan loh ya. Ini kayaknya hanya ada satu mungkin apa pernah dengar nggak? Apa tuh? Komunitas kayak gini di tempat lain, Lain. di kabupaten lain. Masih di Di Banjarnegara. Banjar, Yang sempat iya. viral trending topik itu Banjarnegara ya. Itu udah kapan sih mulai ini? 2022. iya, kita sudah Kita deklarasi. Deklarasi tahun bulan Juli 2022. Berarti kita sudah hampir 2 tahun. Sebelum itu sebenarnya kayak pendirinya Pak Wahono itu 4 tahun yang lalu itu sudah ini. Mencari. Saya juga sudah ada di situ, cuman aduh, waktu Mungkin itu saya belum masih pede ya? Belum pede waktu ya? itu saya belum pede. Ya, masa janda di blow up Diorganisir. gitu loh. Nah, iya, saya waktu itu iya. Janda tuh kayaknya tabu banget Aduh, ya. ayo Kayaknya kapan sensitif gitu banget. kayak Pak Wahono nih, ayo kapan? Aduh, kok kayaknya belum siap, meskipun saya sih memang sudah bertahun-tahun itu, tapi kayaknya untuk blow up di Facebook, di mana aja itu kayaknya kok iya, tapi sudahlah karena memang banyak dukungan waktu itu. Ya udahlah, ayo kita Kita didukung juga ya, kita jadi membentuk kita- wadah yang memang Yang penting niatnya kita baik. Iya. Iya. Dan ternyata manfaatnya juga banyak ya. Manfaatnya Iya. juga banyak. Saling Saling support, menguatkan. momen itu Iya. gitu. Beda dengan mungkin itu laki-laki kayaknya nggak ada laki-laki support laki-laki nggak ada kayaknya. nggak ada. Malah yang ada laki-laki jatuh, laki-laki lain tertawa. Iya, syukur. Iya.
laki-laki kalau untuk kumpul itu susah. Susah, ya karena sibuk ya. Sibuk. Kayak nggak ada rasa kesamaan sama laki-laki ini. Kalau perempuan kayaknya ada. Ada, itulah makanya kalau laki-laki kan dia berpikir, tapi kalau perempuan kan perasaan dengan hati. Iya. Kalau laki-laki kan berpikir dengan logika. Tapi ya itu suka menggoda-goda laki-laki itu. Iya. Nah itu Well, gitu. Itu banyak. Itu biasa, itu normal. Itu normal. Kalau laki-laki yang nggak col-col malah yang bahaya. Iya, dia tulang lunak apa namanya? Tulang punggung. Iya. Nah, ini agak sedikit melenceng. Ada nggak mungkin mendengar informasi apa mendengar curhat yang akhirnya trauma, ya, saking traumanya akhirnya jadi melenceng? Ada nggak kasus yang seperti itu? Banyak. Ada ya? Banyak. 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 Wah, memang cowok seperti itu. Aku mau Banyak. saya, aku mau Banyak. open BO aja. Ya. Masalah kayak KDRT kadang Mm-mm. dia cerai karena KDRT. Itu dia akan membuat trauma untuk menikah lagi Kayak- banyak. Yang balas dendam. Yang mungkin ini melenceng sampai ke mungkin mohon maaf sesama jenis gitu. Ada. Banyak. Ada juga. Ada banyak. Sekarang Sekarang malah ngeri ya. sekarang malah Lebih banyak. suami istri kadang dia akan menemui janda untuk apa ya namanya? Triple sex apa namanya? Oh iya iya. Itu. Mas Dana Apa saya tahu. namanya? Cuma dia Iya, iya pura-pura ya kan? Artinya apa? Iya. Apa? Jadi Apa? apa? Ayo, Apa? ada. Apa ya? Oh. Apa Mas Dana? Trisam. Ah. Itu banyak kayak Coba gitu. diulangi lagi Mas Dana. Makanya makanya gitu. Saya Sampai cuma segitu ya? banyak, makanya jangan pernah mulai sekarang tolong jangan pernah menjudge janda itu jelek. Karena orang yang berkeluarga pun juga sebenarnya Lebih jelek. lebih jelek. masalah. Iya, kenapa dia mendekati janda untuk jadi seperti itu gitu loh. Dipikirnya janda mau aja untuk kayak gitu. Mungkin ada. Ya kadang ini kayak saya pribadi pun juga sering diolok-olok sama teman yang udah punya suami gitu. Padahal dia malah kelakuannya juga lebih buruk dari janda malahan. Iya, benar. Iya, gitu. Kalau yang jadi menyimpang banyak. Banyak. Mau kenalan tuh? Mau ngapain kenalan? Ya siapa tahu ibadah untuk membenarkan, maksudnya untuk melakukan merubah, bimbingan, ya merubah ya, ya. Kan dia anaknya sekarang sama cewek, Pak. Iya, siapa tahu dengan kesana terus bisa berubah lagi bisa ya. membimbing ke arah yang benar Nanti gitu ya. biar Mas Dano yang menangani. Iya. Dengan badan berototnya nanti. Tambah grogi. Oh gitu ya. Oh, jadi malah brutal nih ternyata ada yang trauma sampai yang banyak sekali gitu. Dan Itu yang ditanyakan kan perempuan ya, untuk janda ya banyak menyimpang, duda juga banyak. yang akhirnya menyimpang. Ayam bukannya Sama akhirnya jenis memang banyak. Memang iya memang banyak lah. Yang akhirnya Itu melengkung. sudah iya. bukan Menyimpang dan melengkung. Iya, menyimpang dan melengkung. tapi itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Cuman kan kalau laki-laki memang tidak pernah diekspos gitu. Kalau itu mungkin yang agak- menimbulkan stigma Ah, janda ya karena mm. kaum selalu di apa-apa brutal diposting, apa-apa diupload kayak gitu, kurang main cantik gitu. Dalam arti kayak privacy, hal apa yang harus dipublish gitu. Mana yang aib, mana yang harus bukan, iya, mana gitu yang ya. harus dipublikasi, mana yang harus menjadi privacy itu kadang nggak bisa membandingkan gitu. Itu yang agak susah diatur. Ya kembali lagi ke SDM ya, kadang ya begitulah kadang angel. Saya juga suka kewalahan. itu kan sering diolok-olok lah itu ketika diolok-olok tapi anaknya dengar itu reaksinya bagaimana? Anaknya itu loh. kalau Kalau anak- kan mungkin kan sudah kebal lah gitu. Kalau anak saya kan memang saya orang lapangan dan saya juga kadang MC, memang MC acara-acara ini kan, acara santai, dan teman-teman saya juga banyak kan laki-laki, biasa sering menggoda, dan anak saya mentalnya kayaknya sudah terbentuk. iya Ya, sudah terbentuk. Iya, udah biasa, malah sering karena saya juga senang bercanda, anak saya jadi ikut-ikutan bercanda. Iya, nggak masalah. Saya udah alhamdulillah anak saya juga kuat mentalnya. Apalagi sekarang juga sudah punya suami, tambah kuat. Ya enggak, selama ini nih kalau saya pribadi sih kalau anak selama ini sih nggak pernah ada keluhan apa-apa gitu, karena sering kalau malam minggu dulu waktu dia masih SD atau SMP itu malah sering aku ajak nyanyi, ayo mas gitu, ikut ibu gitu, atau ibu nanti malam ini di mana, tak ajak
Jadi anak itu lebih menghargai ibunya, lebih menghargai uang. Berarti nggak peduli omongan orang lain Iya, udah. iya. Jadi Ngerti orang tuanya, ibunya nyanyi, dengan tahu. susah payah membesarkan mereka. Ya. Oh ibu saya kalau nggak nyanyi nanti nggak punya rezeki. Ibu saya kalau nggak kayak gini ya nanti nggak bisa sekolah kayak gitu kan. Kayak anak saya kan juga tahu gitu. Maksudnya tahu memang tinggal dengan ibunya gitu. Nggak ada komunikasi yang baik dengan bapaknya kayak gitu kan, mungkin anak saya jadi lebih aware, lebih tahu Lebih gitu, untuk menghargai, menyikapi semuanya gitu ya. Wajar aja orang ibunya kan artis, banyak yang suka ya biasa, banyak yang WhatsApp atau apa yang suka goda itu biasa dibuka aja. Anak saya tahu, tapi kan memang nggak saya tanggapi, jadi ya anak saya ini orang iseng karena diblokir sama anak saya malah orang-orang yang iseng Jadi bu blokir jadi polisi ya? blokir Jadi mawon polisi cybernya. blokir mawon bu enten WA blokir mawon nek boten genah. Memang saya juga sangat menjaga mental Ya, anak saya. Nah, jadi memang tidak selamanya bahwa janda itu seperti yang orang-orang Nilai. bayangkan. Orang-orang apa jenengan? Orang-orang. Kalau jenengan seperti apa? Coba saya coba tanya. Saya itu bahwa semua orang berpotensi menjadi janda. Jadi, Yang perempuan. iya, Iya. perempuan. Jadi, Cepat atur Laki-laki janda. juga jadi duda ya. Iya, kan jadi janda. Ya, bahwa apa? Suami itu adalah titipan, kalau tidak diambil Tuhan itu akan diambil Diambil orang orang lain. lain. Oh, iya. Camkan baik-baik ibu-ibu ya. Jadi kaitannya dengan janda, jangan terus berpikir negatif, jangan berpikir terus apa dalam tanda kutip dilecehkan ya. Kalau hanya mungkin sekedar biasa sih mungkin masih Nggak oke lah ya. masalah. Kalau pelecehan fisik itu yang kadang Iya, kita yang nggak terima, kita kita mau terima. kasar perempuan. Iya betul. Kalau iya kan, kalau mau ini kita kenal gitu. Iya, benar. Silakanlah kalau mau bercanda dengan ucapan, tapi jangan yang Ada sampai batasnya. iya ada batasnya. Kalau fisik tolonglah berhentikan itu. Dan juga ini juga ternyata dengan adanya komunitas janda kreatif ini manfaatnya juga banyak sekali. Kaitannya dengan membantu secara mental, Saling menguatkan. membantu Woman support woman, finansial dan lain-lain. Mental, finansial. Cuman memang sejauh ini masih ada beberapa yang belum keterbatasan yang akhirnya belum berjalan maksimal. Nah, mungkin perlu perhatian lebih ya mungkin dari dinas dinas-dinas Iya. terkait untuk kaitannya mungkin untuk Pelatihan. mendorong usahanya, bagaimana membantu cara packaging mungkin ketika usaha atau memberikan pemberian tadi yang psikiater itu ya, Iya. memberikan dukungan itu gitu. Iya, yang jelas yaitu sebelum terjadi janda dari pemerintah daerah itu juga harus memperhatikan gitu loh. Jadi tidak ada pernikahan dini, tidak ada kehamilan di luar nikah yang sampai permasalahannya kan setelah pernikahan dini mereka kan belum mampu untuk menopang rumah tangga mereka. Iya. Akhirnya ekonominya Iya. yang gitu jadi kendala. Ekonomi yang dijadikan alasan untuk bercerai. Coba seperti closing statement ya dari Mbak Tri sama Mbak Yuni, mungkin kaitannya dengan janda ataupun dengan komunitasnya, mungkin dari Mbak Tri dulu. Tentang apa ini? Tentang ya terserah apa yang mau disampaikan terkait dengan janda dan atau Mungkin harapan atau mungkin apa yang masih kurang yang ada peduli. mungkin unek-unek panjenengan Oh, gitu iya. terkait Ya janda. baik untuk teman-teman janda, jadilah diri sendiri, jadilah jadilah single mom yang memang punya kualitas, punya power. Kita tidak sendiri, jangan malu kita untuk bergabung karena memang kita tidak ada kemauan untuk jadi seorang janda. Ini takdir, kita jalanin, ayo kita bareng-bareng untuk menjadi single mom yang punya power untuk membesarkan anak-anak kita. Dan untuk para laki-laki, tolong hilangkan stigma kalau janda itu gampangan. Banyak ya, jangan suka melecehkan secara verbal, baik secara fisik maupun secara omongan. Tolong hentikan itu. Kita punya perasaan, kadang kita sakit, tapi karena memang kita sudah biasa, ya sudahlah, angin lalu. Tapi kadang kita kan punya perasaan ya, kita tetap dipikir, tapi ya udahlah, memang kenyataannya Gimana seperti lagi? itu, gitu. Tapi memang jangan seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Saling menghargai. Saling menghargai. Terus para laki-laki juga yang punya istri, tolong jangan jadikan istrimu seorang janda. Nanti gabung ke kita loh. Suaminya yang gabung.
Oke. Oke, kalau Mbak Nini gimana? Ini spesial untuk single mom atau janda-janda yang ada di Banjarnegara atau di Indonesia ya. Tetap semangat, tetap jalani, tetap nikmati, tetap syukuri apapun ketentuan dari Tuhan. Tetap jadi ibu yang terbaik untuk anak, tetap berikan segalanya terbaik untuk anak. Dan untuk ibu-ibu, tolong support atau hargai kami sebagai janda gitu. Maksudnya kan kita sering dipandang sebelah mata kayak gitu. Sama ibu. Iya, sama ibu-ibu yang suka gibah, yang suka Oh ya, menghina. sayur dan lain-lain. Iya, Iya, benar. atau teman-teman yang ada di mana aja lah gitu. Dan jangan bangga dulu kalau kalian itu sekarang masih punya suami. Karena Suami yang sehat, suami yang kaya raya gitu. Dalam arti kita kadang tuh ngomong seenaknya sendiri gitu, tanpa dipikir, tanpa melihat perasaan kita sebagai janda itu seperti apa kayak gitu. Kalau memang nggak bisa support, lebih baik diam. Ya, karena seorang ibu kan berpeluang untuk jadi janda. Jangan Iya. karena Anda cepat atau lambat itu akan menjadi janda, akan berpotensi menjadi janda. Karena suami ibu itu adalah Nah, titipan. kalau nggak dipanggil, Diambil Tuhan, itu akan diambil perempuan lain. Siap-siap Bisa saja. diambil janda ya. Iya. Janda lagi ya kan? Jadi kalau mungkin ada yang keluar dari komunitas, ada yang masuk. Iya. Ya mudah-mudahan doanya aja teman-teman yang sudah ada di jaket. Kita sih tidak berharap jaket akan fake, akan apa ya, akan tetap ada. Kalau bisa malah jaket pada wisuda bubar. semua ya. Nikah semua. Kalau bubar berarti kan untuk yang di dalamnya itu sudah wisuda semua. Semua. Iya. Ada yang mau daftar? Ya semoga kita doakan buat terus ya. Amin. Semoga pada di wisuda semua lah ya. Tapi intinya bahwa menjadi janda dunia belum selesai, Ya, kita harus belum keluar, berakhir. Iya. Harus fight. untuk ini juga ada wadah nih sangat positif, bisa saling support, Saling support. bisa saling bantu, dan bagi yang ibu-ibu yang di sana untuk lebih menghargai, Menjaga jangan perasaan. sampai ada berpikiran yang Negatif. enggak. Itu ibu. Kalau bapak-bapak tolong jaga. Jangan jaga. Tangannya tolong. Iya, itu. Jangan whatsappi janda. Iya. Jarinya tolong dijaga. Yang jelas janda semakin di depan. Jangan. Iya. Nah, ini terima kasih sekali waktunya. Saya tahu Mbak Tri, Mbak Nini itu semuanya Sibuk. padat sekali. Iya. Nge-MC Kami adalah janda sejuta agenda. Terima kasih di Ayo, tengah-tengah iya. kesibukannya. sebelum ditutup ada slogan apa? Janda jaket apa sih? Janda kreatif. Janda kreatif. Janda. Enggak. Oke. Janda kreatif semakin kreatif. Oke, Iya. Yuk. Jaket. Satu, Janda yuk. kreatif semakin Di- kreatif. Di komando yuk. Satu, Ayo di komando. 1, 2, 3 yuk. 1, 2, 3. Janda kreatif semakin kreatif. Oke, terima kasih. Hidup janda. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih. Udah nggak grogi lagi kan? Kebetulan. Oke, terima kasih teman-teman BWI.